Susah juga sih ya, soalnya kita tuh jadi sensitif. Kalau berdebatnya sehat, berdebatnya sebagai teman, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang you can lose a friend, but you can also gain a friend. Seperti pengalaman Andi Oi, diaspora Indonesia di Los Angeles pendukung petahana Donald Trump, perdebatan hasil Pilpres AS 3 November lalu masih berlanjut. Namun bagi pendukung Presiden terpilih Joe Biden, sejumlah harapan sudah tumbuh walau pemerintahannya baru dimulai setelah inaugurasi 20 Januari. Salah satunya mengenai imigrasi, seperti diungkapkan Vivi Virgianti Darmansyah, pemilik UKM tempat penitipan anak di Middletown, Maryland. Saya pinginnya pemerintahan baru ini lebih bersahabat ya dengan imigran. Itu imigran terutama yang undocumented. Mereka juga ke sini untuk perbaikan hidup gitu ya, sama aja dengan kita, dan mereka juga membantu ekonomi Amerika. Jadi dia protect, kita punya border, kita punya immigration influx, semuanya itu dia untuk Amerika first. Walaupun tidak menjadi isu utama dalam Pilpres tahun ini, namun bagi imigran seperti diaspora Indonesia, imigrasi menjadi salah satu hal yang diperdebatkan. Ini dibenarkan Oscar Saki, Ketua Indonesian American Association atau IAA, organisasi nirlaba di Washington DC yang aktif memberikan advokasi terkait isu-isu imigrasi. Isu-isu yang utama bagi mereka adalah isu-isu yang memang berkaitan dengan isu sehari-hari, misalnya seperti imigrasi, pendidikan, kesehatan, hal-hal seperti itu gitu loh. Keterlibatan dalam Pilpres seperti ini dianggap penting oleh Oscar untuk ikut menyuarakan kepentingan imigran di negara baru mereka. Dan juga sangat penting untuk anggota diaspora Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam hal-hal yang tentu tidak berkaitan dengan misalnya pemilihan atau apa kalau memang mereka tidak punya status, seperti mengisi survei gitu ya, sensus misalnya. Mengisi sensus itu sangat penting karena dari situ itu kelihatan bahwa ternyata di satu daerah, di state, di county penduduknya berapa, itu berpengaruh dengan berapa banyak funding dana yang akan diturunkan untuk state itu. Menyambut hasil Pilpres, Oscar juga berharap keterlibatan diaspora Indonesia di kancah politik Amerika dapat semakin bertambah. Ini sejalan dengan aspirasi Nabila Prasetyawan, mahasiswi di University of Maryland. Ia melihat terpilihnya Kamala Harris membuka pintu bagi kelompok-kelompok minoritas lain. And so that's really exciting for me as a young woman who wants to get into politics, who wants to work in the government. And so it's really inspiring to see someone who looks like me, who is a child of immigrants, who can become this influential, who can be at the top of our U.S. government. Harapan dan aspirasi boleh bergulir, namun bagi sebagian pendukung petahana seperti Helen Ray Heller, pesta demokrasi belum selesai. Itu legal case ini harus selesai dulu. Countingnya harus semua ballot di count dulu, ditandatangan sertifikat votingnya, dan baru itu di-decide gitu, baru dibilang siapa yang menjadi President of United States. Kalau untuk saya, siapapun yang menang, he becomes my president. Dari Los Angeles, California dan Rockville, Maryland, tim VOA.